Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi hadirin sekalian. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang sudah rela meluangkan waktunya untuk perjumpaan kita pada kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gia Kenang Afato Umami dari S1 Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta yang akan memberikan materi pada hari ini dengan judul Cara Menghilangkan Kebiasaan Overthinking. Hadirin sekalian, pernahkah kalian memikirkan sesuatu hal yang belum maupun yang sudah terjadi sampai merasa gelisah, tidak nafsu makan, bahkan sulit untuk tertidur akibat pikiran tersebut? Ya, hal tersebut dinamakan dengan overthinking. Berpikir secara berlebihan disebut dengan overthinking, yang dalam medis sering disebut dengan istilah paralysis analysis. Orang yang sering melakukan overthinking disebut dengan overthinker. Penyebabnya bisa bermacam-macam, seperti seseorang yang memang memiliki pola pikir yang rumit, perkataan dari teman dekat maupun keluarga yang meninggalkan kesan mendalam, pergaulan sesama orang yang sering overthinking, serta akibat dari memendam masalah secara sendirian. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Michigan ditemukan bahwa 73% dari golongan usia 25-35 tahun kerap melakukan kebiasaan overthinking. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh National Institute of Mental Health yang berbasis di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa 2,8 juta remaja pada tahun 2014 dengan rentang usia 12 hingga 17 tahun mengalami paling tidak satu momen depresi akibat pikiran yang berlebihan atau overthinking. Omongan orang yang membuat sakit hati, keinginan dan tujuan yang belum tercapai, masa depan yang tidak menentu, hari buruk yang dialami. Semua pikiran berlebih tersebut tentunya harus kita hindari. Karena apabila kita membiarkan otak kita untuk terus melakukan kebiasaan berpikir secara berlebihan, maka dampaknya akan buruk bagi kesehatan kita baik psikis maupun fisik. Selain membuat performa kerja kita menurun, akibat pikiran dan membuat aktivitas kita pun menjadi terhambat, overthinking ternyata bisa memicu depresi yang berujung bunuh diri, serta meningkatkan risiko penyakit seperti insomnia, diabetes, stroke, dan serangan jantung. Menyeramkan bukan? Oleh karena itu, kita harus menghilangkan kebiasaan overthinking. Bagaimana sih cara menghilangkan kebiasaan overthinking? Nah, saya sudah merangkum caranya dari website-website kesehatan serta pengalaman pribadi saya. Yang pertama, kita harus menanamkan pada diri kita bahwa kita merupakan orang yang hebat. Cintailah diri kita sendiri. Maka hal itu akan meningkatkan kepercayaan diri sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh omongan orang yang ingin menjatuhkan. Yang kedua, kendalikan pikiran Anda. Berilah batas waktu agar tidak memikirkan sesuatu secara berulang-ulang. Yang ketiga, sadari bahwa skenario buruk yang muncul di kepala kita hanyalah hasil dari kekhawatiran yang berlebih. Yang keempat, merenung terlalu lama tidak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik merefleksikan diri dan belajar dari kesalahan agar dapat menghindarinya di lain kesempatan. Yang kelima, alihkan kebiasaan overthinking dengan pergi keluar maupun melakukan aktivitas yang Anda senangi, seperti olahraga, atau membaca buku, bernyanyi, dan lain-lainnya. Yang keenam, janganlah memendam masalah secara sendirian. Usahakan untuk menceritakan hal-hal yang membuat kita sulit kepada orang yang kita percayai, seperti keluarga, sahabat, maupun teman dekat. Atau kita juga bisa curhat kepada orang-orang ahli seperti psikolog. Yang ketujuh, kita harus pandai memilih teman. Bukan berarti kita pilih-pilih, tetapi kita harus memilih teman yang berpikiran positif agar kita tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang yang memang sering melakukan kebiasaan overthinking.
Hadirin sekalian, saya harap cara-cara tersebut bisa mengatasi berpikir berlebihan yang sering kita alami, sehingga kita bisa lebih menghargai apa yang kita miliki tanpa memikirkan omongan orang. Ada kalimat bijak yang berbunyi, "Worrying about how things might go wrong doesn't help things go to right." Yang bermakna, mengkhawatirkan hal-hal yang buruk tidak akan mengubah hal buruk tersebut menjadi lebih baik. Kiranya sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.